Subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Vandra Rianda, SPB KBD yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk kuliah subuh kita yang dengan topik fistula ani. Tanpa memperpanjang waktu, mungkin langsung saja ya dok. Izin Dr. Rizky untuk dimulai kuliah subuhnya. Silakan. Dr. Vandra, terima kasih ya. Ya, dok. Sudah meluangkan waktu. Dok. Silakan. Ya, silakan Dr. Vandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya karena kita mau masuk Ramadan, mungkin saya minta maaf kepada guru-guru senior dan semua rekan residen. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di tahun ini. Amin. Izin share screen. Sudah kelihatan? Izin. Sudah kelihatan dok. Baiklah, kita langsung mulai dengan topik mengenai anal fistula ke fistula ani. Saya mengambil bahannya dari buku Springer dari anal fistula. Sebenarnya ini adalah satu buku, jadi mungkin kita di sini cuma review ulang karena kalau dibahas satu buku mungkin agak lama. Mungkin kita cuma review atau mengulangi yang sudah kita ketahui. Jadi fistula ani ini merupakan, kalau dari sejarah itu merupakan suatu penyakit yang sudah lama ya. Dari di sini dijelaskan bahwa dari Ayurvedic medicine itu sudah dilakukan fistulotomi 800 tahun sebelum Masehi. Di sini mereka sudah melakukan fistulektomi dan fistulotomi. Dan Hippocrates juga sudah melakukan operasi pada horsu fistula yaitu 460 sebelum Masehi. Namun itu baru ditulis di literatur sekitar 2.500 tahun yang lalu. Jadi fistula ini merupakan penyakit yang sudah lama. Dari penyebab fistula ani merupakan biasanya paling banyak adalah awalnya dari adanya abses di perianal. Penyebab lainnya seperti posthemirodektomi, perforasi karena benda asing, ada karena trauma, dan karena penyakit seperti inflammatory bowel disease, dan seperti penyakit seperti tuberkulosis dan actinomycosis. Ini gambaran dari abses perianal yang lama-lama akan menjadi kelainan fistula ani. Jadi awalnya di sini abses perianal itu terjadi karena adanya cryptoglandular anal yang kelainan sehingga terjadi salurannya tersumbat. Ini merupakan cryptoglandular anal, salurannya tersumbat maka akan menjadi abses. Abses ada beberapa macam abses di perianal yang intersphincter, supralevator, submucosal, dan ischiorektal. Angka kejadian fistula ani itu berhubungan dengan abses di anorektal. Abses yang paling sering menyebabkan fistula ani yaitu abses intersphincteric. Angka kejadiannya sekitar 47%. Sedangkan yang paling ringan biasanya pada intermuskular, angka kejadiannya sekitar 15,2%. Ini gambaran abses perianal dengan gambaran fistula. Jadi awalnya terjadi abses dulu dan kemudian menjadi fistula yang gambar sebelah kanan. Jadi kalau dari part klasifikasi membagi fistula ani itu menjadi 4. Pertama yaitu intersphincteric fistula yang ini, transsphincteric fistula yang ini, dan extra sphincteric satu lagi, dan
suprasphincteric. Jadi Park membagi klasifikasi fistula ani menjadi 4 bagian. Dalam pemeriksaan fistula ani kita bisa melakukan dengan inspeksi, dengan RT, rectal touche, dengan anoskopi untuk melihat internal opening, dan beberapa literatur menjelaskan bisa kita lakukan dengan pemeriksaan di dalam anestesi umum, tapi ini sekarang sudah jarang digunakan karena membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Dan sekarang paling bagus adalah dengan menggunakan probe yang ujungnya tumpul, dengan memasukkan probe ke dalam external opening, sehingga kita mendapatkan jalur track dari fistula ani. Ada beberapa modalitas yang kita lakukan untuk menilai imaging dari fistula ani. Yang pertama yaitu fistulografi. Fistulografi ini populer sudah lama, tahun 1970, tapi seiring berkembangnya kemajuan teknologi dalam imaging, maka fistulografi sekarang sudah mulai ditinggalkan. Dan selanjutnya yang kedua itu biasa kita melakukan dengan endoanal ultrasonografi. Di sini juga lebih bisa melihat track, tapi kadang kita juga jarang melakukan endoanal ultrasonografi. Alatnya juga jarang masih ditemukan. Dan selanjutnya dengan CT scan dan MRI. Mungkin kita lebih sering melakukan CT scan atau MRI pada kasus pasien fistula ani. Tapi tidak semua pasien fistula ani yang kita lakukan CT scan atau MRI, khususnya pasien dengan fistula ani kompleks, maka kita biasanya melakukan CT scan atau MRI untuk mengurangi angka kekambuhan setelah operasi, sehingga kita kalau di MRI kita bisa menilai semua internal openingnya sehingga kita melakukan penutupan. Tujuan penataalaksanaan dari fistula ani yaitu pertama adalah untuk mendrainase sepsis sehingga tidak terjadi sepsis. Pertama, yang kedua harus untuk mengetahui penyakit yang mendasarinya seperti adanya Crohn atau tuberkulosis. Yang ketiga, kita harapkan obliterasi dari trek fistula dan tanpa menyebabkan inkontinensia pada pasien. Terdapat beberapa macam tata laksana dari pelaksanaan fistula ani, dimulai dari seton, fistulotomi dengan sphincter rekonstruksi, dengan fistulectomy, endorectal advancement flap dengan fibrin glue, dengan dermal advancement flap, dan dengan video assisted anal fistula treatment. Ini merupakan modal treatment, jadi sangat banyak itu terjadi. Nanti tata laksana yang kita pilih itu tergantung dari tipe dari fistula ani, dinilai fistula simple atau kompleksnya dari fistula ani. Kita lanjut yang pertama mengenai loose seton. Seton itu dibagi atas dua. Pertama loose seton dan cutting seton. Yang loose seton jadi kita cuma mengharapkan di sini bisa dijadikan sebagai drainase dari abses yang terjadi pada fistula ani. Loose seton biasanya kita gunakan pada pasien dengan kompleks fistula ani. Namun loose seton ini juga bisa sebagai definitif treatment pada fistula ani yang transsphincteric, sehingga kita tidak perlu melakukan transeksi dari sphincter. Dan pada kasus kompleks ini bisa seton bisa menyebabkan secondary healing dari track-nya, sehingga setelah track-nya bagus kita bisa melakukan definitive surgery dengan lift prosedur. Yang kedua, yang terakhir, seton ini juga bisa digunakan untuk kasus kompleks fistula ani, tentunya dengan Crohn's peritoneum dengan sebagai long term drainase. Yang kedua, cutting seton. Di sini biasanya kita gunakan pada fistula yang low transsphincteric, sehingga di sini cutting seton bertujuan buat memotong dari sphincter, namun pemotongan secara perlahan. Jadi diharapkan outcome-nya tidak menyebabkan inkontinensia dari ani. Waktu yang
waktu yang digunakan untuk melakukan set tadi antara 2-30 hari. Jadi cukup lama dan tiap hari kita melakukan pengikatan diperkuat kalau kita menggunakan cutting seton sehingga bisa memotong sphincter. Pada cutting seton dan kompleks fistula itu juga mempunyai angka recurrence yang cukup tinggi, yaitu 0 sampai 29%, dan angka inkontinensianya juga sangat tinggi, yaitu 12%. Jadi penyakit dari fistula ini merupakan penyakit yang angka recurrence-nya sangat tinggi, bisa mencapai 30%. Jadi kalau kita memiliki pasien dengan fistula ani, itu mungkin kita perlu memberikan info konsen yang jelas kepada pasiennya, sehingga nanti pasiennya mengerti tentang penyakitnya, bahwa ini penyakit adalah yang sering kambuh. Yang kedua yaitu dengan fistulotomi. Ini ada beberapa penelitian. Kalau kita lakukan fistulotomi itu angka recurrence-nya sekitar 4%, dan angka kejadiannya inkontinensia itu sebenarnya 36%. Jadi angka fistulotomi dengan inkontinensia itu sangat tinggi, sehingga fistulotomi ini biasanya kita lakukan pada kasus fistula ani yang simple dan low. Jadi kesannya di bawah biasanya yang paling sering mungkin intersphincteric fistula, yang dimana keterlibatan sphincternya sepertiga distal dari sphincter yang terlibat, sehingga kita bisa lakukan fistulotomi. Karena menurut literatur kalau kita memotong sphincter sepertiga distal itu masih otot sphincter masih kuat untuk terjadi kontinen. Sedangkan kalau kita sudah memotong sampai 2/3, di situ akan terjadi inkontinensia ringan seperti susah menahan kentut atau susah menahan flatus. Sedangkan kalau dengan beberapa kelainan yang Crohn, penyakit anus lainnya, ada riwayat Crohn atau tuberkulosis, atau sudah ada kelainan pada sphincter, maka kita perlu menilai ulang, tidak boleh memotong sphincter karena akan terjadi dari inkontinensia. Yang selainnya tata laksananya yaitu dengan menggunakan fistulotomi dengan sphincter rekonstruksi. Ini jadi pada tahap fistulotomi dengan pemotongan sphincter, maka sphincter setelah trek fistula dibersihkan, sphincternya langsung dilakukan rekonstruksi. Namun di sini juga dijelaskan angka recurrence-nya juga cukup tinggi, yaitu 14%, dengan angka penderitaan inkontinensianya juga tinggi, yaitu 21%. Yang juga beberapa penelitian tahun 2009 di Papai Sapong juga melakukan penelitian, sehingga dengan angka kekambuhannya itu 12%. Dalam beberapa penelitian lain juga dijelaskan tentang angka kekambuhan, namun ini sini lebih sedikit, yaitu 6%, dan angka kejadian inkontinensia juga sangat sedikit, yaitu 3%. Jadi terkait tata laksana lain yaitu dengan fistulotomi dan fistulektomi, di sini sebelumnya kita perlu memahami dulu yang dimaksud dengan fistulotomi, yaitu cuma memotong trek fistula. Sedangkan fistulektomi itu kita mengangkat semua epitel yang terjadi di yang terdapat pada fistula tersebut. Jadi kalau fistulotomi kita lakukan cuma dilakukan tetap lukanya tetap dibuka, sedangkan fistulektomi kita biasanya bukan dengan core out, yaitu semua dari epitel dipotong dan dikeluarkan sehingga terbentuk terowongan dari anus ke anal, dari anal ke kulitnya. Jadi beberapa penelitian juga mengatakan bahwa jika dibandingkan fistulotomi dengan fistulektomi, angka kekambuhannya itu tidak menampakkan perbedaan yang bermakna antara fistulotomi dan fistulotomi. Namun angka kejadian inkontinensianya lebih tinggi pada pasien yang dilakukan fistulotomi. Dalam beberapa tahun
terakhir juga telah berkembang pemberian tata laksana fistula ani dengan fibrin glue. Ini lebih dilakukan lebih minimal invasifnya, tidak melakukan fistulotomi dengan secara open. Jadi di sini fibrin glue yaitu cuma setelah track dinilai, maka di track diisi dengan fibrin glue dan diharapkan akan terdapatnya adesif pada track fistula sehingga fistula dapat menutup dengan spontan. Namun beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa pemberian tata laksana fistula ani dengan fibrin glue itu tidak memberikan perbedaan yang signifikan dengan terapi konvensional bedah. Selanjutnya dengan endorectal advancement flap. Ini biasanya kita gunakan pada kasus-kasus yang kompleks, dan namun pada penelitian juga angka kekambuhannya juga sangat tinggi. Namun di sini juga memberikan bahwa treatment ini juga baik, angka perbaikan dari fistulanya sekitar 70-80%. Jadi caranya di sini dari track fistula itu dibuat flap submukosa setelah internal opening dijahit dan dilakukan penutupan bekas dari internal opening dengan advancement flap dari mukosa rektum. Di dalam kuadrat literatur dijelaskan bahwa dari endorectal advancement flap ini komplikasinya juga lebih rendah, namun angka kekambuhannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan fistulotomi. Namun juga ada beberapa penelitian, satu penelitian menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara recurrent antara tata laksana endorectal advancement flap dengan tata laksana yang lainnya. Yang selainnya juga ada dermal advancement flap, yaitu di sini biasanya kita menggunakan kulit untuk VNY flap pada anus. Biasanya dermal advancement flap biasanya kita gunakan pada kasus stenosis dari anal atau adanya kelainan krondisis. Ini dengan metode VNY flap buat menutup dari internal opening. Jadi sekalian biasanya pada pasien dengan anal stenosis, sehingga pada saat strukturnya kita potong, kita bisa melakukan flap dari dermal, dari kulit dari sekitar anus dengan teknik VNY flap. Jika dibandingkan dengan penelitian lainnya, juga tidak terdapat perbedaan antara angka kekambuhan dari tindakan ini. Ini juga yang masih baru mungkin dilakukan tata laksana dengan lift prosedur, yaitu ligation of intersphincteric fistula tract. Di sini kita lakukan pada pasien yang fistula yang kemungkinan dari mengenai sphincter yang sangat banyak, sehingga kita tidak bisa melakukan pemotongan sphincter. Jadi kita bisa melakukan dengan teknik lift prosedur. Di sini kita lihat gambaran cara memberikan cara tata operasi lift prosedur. Pertama kita lakukan insisi di intersphincteric groove dan dimasukkan dinilai dari tracknya dipotong lalu diikat bagian distal dan proksimal. Setelah diikat dan lalu dibersihkan dan lalu dijahit lagi. Jadi yang external openingnya cuma di insisi dan dibiarkan terbuka. Jadi tata laksana dengan lift ini biasanya membutuhkan waktu penyembuhan yang cukup lama juga, sampai 19,5 bulan dalam beberapa penelitian. Dan rata-rata kalau dari lift ini gagal, biasanya fistula yang di sini, yang opening eksternalnya akan berpindah ke bagian lebih eksternal, lebih ke medial pada
jahitan yang biasanya kita lakukan incisi ini. Jadi yang di sini tertutup dan pindah ke sini itu yang paling sering terjadi kegagalan pada lead. Namun ini merupakan jalannya lebih baik kalau pindah ke sini, maka kita bisa lakukan langsung fistulotomi. Jadi kita prinsipnya mengubah yang kompleks menjadi simpleks kalau dari lead. Yang terakhir itu kita yang terbaru yaitu menggunakan video assisted anal fistula. Ini biasanya digunakan pada pasien dengan fistula yang kompleks dan yang sudah cukup recurrence. Jadi terlaksana di sini dari video assisted itu dengan drainase dari sepsis, dengan destruksi dari epitel tract fistula, dan dengan penutupan internal opening. Jadi di sini lebih minimal invasif, nyeri pada pasien juga berkurang, tidak ada luka terbuka, sehingga pasien juga tidak memerlukan dressing dan pasien bisa melakukan aktivitas dalam beberapa hari setelah dilakukan tindakan pembedahan. Mungkin itu yang terakhir. Jadi fistula ani ini merupakan suatu penyakit yang tampak ringan, gejala ringan, tapi dengan prosedur yang tepat itu masih mempunyai angka kekambuhan yang sangat tinggi pada pasien, sehingga perlu dilakukan intervensi yang tepat pada pasien apabila kita menemukan pasien dengan fistula ani. Mungkin sekian, dan juga dari beberapa penelitian dijelaskan bahwa dalam beberapa banyak dari tata laksana fistula ani itu belum ditemukan yang paling superior untuk melakukan fistula ani, karena semuanya masih mempunyai angka kekambuhan sangat tinggi. Namun jika kita memilih satu modalitas terapi, kita harus mengetahui lebih awal dari fistula ani nilai kompleks apa simpleks, sehingga kita bisa melakukan tata laksana dengan tepat. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Vandra Rianda atas materinya yang sangat menarik pada pagi hari ini. Mungkin kita langsung saja ya Dok, ke sesi tanya jawab dan diskusi. Kepada rekan-rekan PPDS yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum dok. Salam. Izin dok dengan Waldi dok. Ya. Kami ingin bertanya dok, untuk edukasi yang kita berikan kepada pasien dok setelah tindakan operasi dari fistula ani ini apa dok, sebagai perawatan mungkin bagi pasien di rumah, yang bekal edukasi yang bisa diberikan kepada pasien untuk dibawa pulang dok. Terima kasih dok. Terima kasih. Baik, kalau pada saat kita melakukan post-op dari fistula ani, karena biasanya kita melakukan teknik fistulotomi ya. Kalau kita masih sering melakukan teknik fistulotomi atau fistulotomi, jadi kita perlu konsen kepada pasien post-op bahwa kita membiarkan luka terbuka pada anusnya. Dan karena ini di bagian anus mungkin akan lebih nyeri ya kepada pasien, jadi diinfokonsen bahwa ini nyeri dan perlu ditekankan kepada pasien trek yang jadi luka harus sangat bersih. Kita jadi harus menjaga kebersihan dari trek yang mempunyai luka, sehingga kita sarankan pada pasien dilakukan
teknik operasi secara terbuka, kita sarankan dengan biasanya kita suruh sit bath itu 2 kali sehari dan sesudah BAB. Jadi sudah BAB pasien disuruh sit bath sehingga lebih menjaga kebersihan dari anusnya apabila kita lakukan sistem dengan operasi terbuka. Namun kalau kita lakukan dengan video assisted itu mungkin keluhan pasiennya lebih minimal, nyeri juga tidak ada. Paling kita cuma konsen kepada pasien untuk menjaga kebersihan dari anusnya. Dan juga pasien sudah bisa dilakukan bekerja seperti biasanya kalau pada pasien dengan video asisten. Sedangkan kalau yang open mungkin agak lama istirahat karena nyeri, dan teknik pembersihannya juga harus sangat telaten untuk melakukan pembersihan dari daerah anal. Gimana Waldi? Masih ada tanyakan Waldi? Baik, jelas dok. Terima kasih dok. Baiklah, apakah ada rekan-rekan PPDS yang ingin bertanya lagi? Mungkin kepada Dr. Rafdi ingin bertanya? Izin bertanya, Dokter Nini. Ya, silakan Dr. Dimas. Izin dok, pernah ada dapat kasus dok, pasien ini mengalami fistula ani itu tahun 2012. Kemudian selama 8 tahun dia aman-aman saja dok, nggak ada keluhan setelah ditindak operasi. Dulu operasi sekitar 3 kali juga baru sembuh. Kemudian pada tahun 2022 itu dia datang kembali dengan keluhan yang sama dan di lokasi yang sama dok. Mau tanya itu kira-kira kenapa dok ya? Kok bisa dalam jangka waktu beberapa tahun dia aman terus muncul lagi keluhannya di lokasi yang sama dok? Terima kasih dok. Terima kasih. Mungkin tadi dijelaskan bahwa angka kekambuhan dari pasien dengan fistula ani itu cukup tinggi dengan range sampai 30%. Jadi kalau kita lihat 30% itu dari 3 pasien yang kita operasi, 1 itu kambuh mengalami rekaren. Jadi kalau kita lihat dari etiologi itu pasien dengan fistula ani itu pertama adalah terdapatnya kelainan kriptogandular. Kriptogandular dari anal itu kalau sudah terjadi kerusakan maka akan selalu rusak sehingga suatu saat akan bisa terjadi penyumbatan dari kriptogandular sehingga menjadi abses yang berujung menjadi trek fistula. Jadi sebenarnya kalau pada pasien sudah mengalami gangguan dari kriptogandular analnya, kemungkinan untuk kambuh itu memang lebih sering walaupun sudah sembuh lebih dari 5 tahun, namun tetap kambuh. Yang kedua mungkin karena di sini kadang higien dari pasien ya, karena ini di bagian anus, jadi higien pasien juga perlu diperhatikan karena kalau kotor dari anusnya bisa kembali terjadi rekaren dari fistula. Tapi yang lebih penting mungkin kalau sudah terdapat kelainan pada kriptogandular ini sangat susah ya karena akan berulang lagi terjadi abses dan akan kembali menjadi fistula. Siap dok, kasih dok. Ya. Apakah ada rekan-rekan PPDS yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan untuk bertanya, Dok.
kepada Dr. Altof mungkin. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, Dok. Sering sekali kadang kita menemukan kasus-kasus pada anal fistula ini setelah pasca operasi atau pasca pembedahan, sering kadang dengan komplikasi bisa terjadi seperti abses fistula ataupun abses pasca operasi. Nah, kira-kira ingin ditanyakan, Dok, kira-kira selain faktor higienis, mungkin apa yang perlu kita perhatikan agar tidak timbul komplikasi dari pasca pembedahan dari anal fistula ini sendiri, Dok. Terima kasih, Dok. Kalau tadi kita jelaskan bahwa komplikasi yang paling banyak dari fistula itu terutama infeksi dan kedua terjadinya inkontinensia. Kalau untuk mencegah infeksi itu pada pasien dengan fistula ani paling penting kita adalah menjaga dressing dari luka dan menjaga higien sehingga kita kalau pada pasien fistula ani kita sangat perlu kita tekankan kepada pasien untuk menjaga higiennya sehingga angka infeksi dari fistula aninya juga lebih berkurang. Namun selain itu dari tindakan kita sendiri kita juga perlu melakukan profilak, pemberian antibiotik profilak mungkin atau pada pasien yang memang sudah mengalami kompleks dengan gambaran infeksi, maka kita lebih tekankan perawatannya mungkin lebih lama dengan pemberian definitif dengan pemberian antibiotik yang cukup lama dalam sampai 7 sampai 10 hari sehingga mengurangi angka kejadian infeksi sesudah operasi. Kalau dari komplikasi inkontinensia itu mungkin kita lebih memperhatikan tindakan yang akan kita pilih untuk melakukan pembedahan pada fistulotomi. Mungkin itu top kita kalau paling higien yang paling kita jaga dan antibiotik definitif buat terapi infeksi. Bagaimana Dr. Altof? Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih, Dok. Apakah ada lagi rekan-rekan PPDS yang ingin bertanya? Izin, Pak. Mungkin saya ingin bertanya, jadi ada Goodsall Rules itu mengenai lokasi fistulanya, apakah ada perbedaan teknik untuk tata laksananya, Dok? Ada yang berbeda? Mungkin Baik. itu saja. Terima kasih, Dok. Ya, tadi mungkin saya tidak menjelaskan ya mengenai Goodsall Rule pada fistula ani. Pada Goodsall Rule itu dibagi atas anterior dan posterior ya. Jadi kalau kita menemukan external opening di anterior itu rata-rata misalnya kita menemukan external opening di jam 2, berarti internal opening itu sesuai dengan jamnya juga biasanya di jam 2. Jadi tracknya biasanya lurus. Kalau misalnya di jam 1, external opening, internal openingnya juga di jam 1. Jadi biasanya tracknya lurus. Sedangkan kalau di bagian posterior atau di bawah, itu ketika kita temukan external opening di jam 5,
atau jam 7 atau jam 8 biasanya internal openingnya berada di jam 6. Di jam 6 biasanya kalau di fistula di posterior itu biasanya selalu di jam 6. Jadi tracknya jadi melengkung. Jadi melengkung dan juga lebih panjang. Namun apabila dari track di anterior, jarak dari analnya juga sampai 2-3 cm atau 3 cm, itu biasanya tracknya sudah melengkung dan tidak lurus lagi, walaupun itu external openingnya di anterior. Kalau dari tata laksana itu masih tetap sama, itu kita perlu menilai keterlibatan dari sphincter. Yang penting kita ketahui di sini adalah keterlibatan sphincter. Jadi kita dapat memilih terapi yang mana yang lebih tepat sehingga kita bisa preservasi sphincter sehingga pada pasien tidak terjadi inkontinensia pada pasiennya. Jadi tata laksananya semuanya hampir sama tergantung keterlibatan dari sphincter. Baik dok, terima kasih banyak dok, sangat jelas. Dok. Apakah ada lagi rekan-rekan PPDS yang ingin bertanya? Kepada adik-adik dokter muda yang bergabung mungkin juga boleh bertanya kepada Dokter Sandra. Kepada Dokter Israel, apakah ada pertanyaan, dok? Kepada Dokter Dani, silakan bertanya, dok.
Ya, izin dok. Ya. Halo. Ya. Izin bertanya dok. Untuk pasien dilakukan tadi kan ada terapinya dilakukan fistulotomi dengan fistulektomi dok. Untuk persiapan operasinya itu apakah sama-sama dilakukan persiapannya sama atau ada perbedaan dalam persiapan tindakan operatifnya dok? Kemudian yang mana untuk yang lebih baik dilakukan dok, tindakan fistulotomi ataukah fistulektomi dok? Baik, terima kasih pertanyaannya. Dari tata laksana kita pilih fistulotomi atau fistulektomi dalam persiapan operasi itu hampir sama ya. Jadi persiapannya hampir sama, namun ya jadi perbedaan cuma dari teknik operasi. Dari teknik operasi pada fistulektomi itu kita mengangkat semua epitel dari fistula. Dan kalau pada fistulotomi kita hanya melakukan pemotongan dari trek sehingga kita biarkan lukanya terbuka. Sedangkan kalau pada fistulotomi bisa dilakukan pengangkatan epitel. Jadi sedangkan kalau kita lihat perbedaannya dari outcome-nya juga tidak jauh berbeda. Angka kejadian rekarennya juga hampir sama, dan mungkin kalau angka inkontinensianya lebih sedikit pada pasien yang kita lakukan fistulektomi dibanding dengan kita lakukan dengan fistulotomi. Jadi sebenarnya kalau fistula kita lebih tahu dari pengertian dari fistula itu sebenarnya kan adanya saluran di antara dua rongga yang berepitel. Jadi sehingga trek fistula itu juga menjadi terbentuk epitel sehingga penyembuhannya jadi susah karena pada epitel itu akan selalu sekresi mukus sehingga akan selalu lewat cairan di sana sehingga angka kejadian kesembuh sendirinya mungkin juga sangat jarang karena sudah terbentuk epitelisasi dari dinding fistula. Jadi tata laksananya yaitu kita bisa angkat dengan merusak epitel dengan fistulotomi atau dengan mengangkat semua epitelnya dengan fistulektomi. Jadi tata laksananya sama. Persiapannya sama pada saat kita lakukan fistulotomi atau fistulektomi. Baik dok, terima kasih dok. Ya. Apakah ada lagi rekan-rekan PDS ataupun dokter muda yang ingin bertanya? Kepada Dokter Icang, ada pertanyaan dok? Ya dok, izin bertanya dok. Kalau misalnya dari penanganan nanti kan setelah dilakukan tindakan, misalnya kita melakukan video assisted, terus pasiennya kan yang saya mau tanyakan tuh ini dok, kalau misalnya setelah dilakukan tindakan pada fistula ani ini, kapan saja kita mengindikasikan kepada pasien dilakukan pencucian bagian bokongnya itu dokter, dan sampai kapan pasien melakukan hal itu dok? Baik, terima kasih. Kalau tadi saya jelaskan bahwa kalau pada pasien dengan kita lakukan tindakan video assisted fistulektomi itu angka nyerinya lebih rendah dan angka dressingnya juga lebih rendah. Jadi kalau pasien dengan video assisted kita pasien bisa langsung
bekerja lagi, dan kita juga bisa lakukan dengan one day surgery sehingga pada pasien tidak memerlukan dressing karena kita cuma melakukan dari track fistula lewat kayak video kayak menggunakan track video sehingga kita bisa menghancurkan epitelnya dengan cara membakar dari epitel dari fistula sehingga kita tidak ada melakukan tindakan yang invasif dengan menambah insisi baru atau melukai sphincter karena kita cuma hanya menghancurkan dari dalam. Jadi pasien juga lebih nyeri lebih berkurang dan bisa beraktivitas seperti biasa dengan cepat dan kita bisa melakukan dengan one day surgery. Sedangkan kalau pada operasi yang terbuka maka kita harus sarankan pembersihan bokong itu biasanya kita lakukan 2 kali di sore hari dan pagi hari dan dilakukan pada pasien setelah dilakukan BAB. Dan waktu berapa lama kita lakukan sheet bath atau rendam bokong itu biasanya bisa sampai 2 minggu karena kita ketahui dalam 2 minggu biasanya epitelisasi sudah terjadi lagi. Jadi dalam jangka waktu 2 minggu kita tetap melakukan sheet bath. Baik dok, terima kasih dok. Ya. Baiklah, apakah masih ada rekan-rekan PPDS yang ingin bertanya? Kepada rekan PPDS, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Anton ini. Silakan Dr. Isra. Izin dok. Ya. Saya pernah baca dok, ada pengobatan untuk fistula ani karena Crohn disease itu dengan injeksi stem cell ke dalam fistulnya. Apakah kita di Indonesia sudah ada perkembangan untuk terapi ini atau bagaimana dok? Terima kasih dok. Terima kasih. Memang pada saat akhir-akhir ini ya terapi dengan stem cell itu sangat berkembang sampai daripada fistula ani kan juga ada beberapa penelitian tentang penggunaan dengan stem cell. Tapi murni kalau saya belum pernah mengikuti ya, belum pernah dapat pasien melakukan dengan stem cell. Kemarin waktu pendidikan di Bandung juga tidak pernah dilakukan pasien dengan stem cell. Jadi mungkin pengetahuan dengan stem cell juga saya belum terlalu banyak baca mengenai angka rekarensinya ataupun angka terjadinya infeksi. Mungkin nanti sama-sama kita cari karena saya juga masih belum baca literatur mengenai angka rekarensinya. Ya, baik dok, terima kasih dok. Ya.
Ada lagi yang ingin bertanya rekan-rekan PPDS? Kepada Dr. Randa, apakah ada yang ingin ditanyakan, Dok? Ya, Assalamualaikum, Dok. Salam. Dok, maaf, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, Dok. Pada pasien dengan fistula ani, itu kan seperti tadi sudah dijelaskan, sering terjadi recurrent, Dok. Untuk kejadian fistula ani berulang. Mungkin ada pada saat kita lakukan tindakan untuk disarankan kepada pasien pada kejadian fistula ani berulang, mungkin tindakan yang paling disarankan kepada pasiennya itu, Dok, untuk tindakan yang kita pilih pada angka kejadian fistula ani recurrent, Dok. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kalau dari fistula ani itu suatu penyakit yang karenanya sangat tinggi ya. Jadi kalau kita lihat pas kalau kita lakukan operasi di daerah anal itu kita lihat bahwa suatu penyakit kadang kita memikirkan bahwa ini penyakit yang simpel ya. Kalau fistula, abses, padahal tindakan cuma kita bisa melakukan tindakan yang cepat dan sebentar ya. Tapi kalau tata laksana yang tidak tepat, maka angka kekambuhannya juga sangat tinggi. Jadi sebenarnya dari penyakit yang di anus, anorekta ini sangat kompleks. Sehingga cuma gambarnya kita kadang menganggapnya simple, padahal itu sangat kompleks. Karena kalau kita lakukan operasi di daerah anal, itu dengan komplikasi yang sangat tinggi, nyeri, sampai dengan infeksi, ada juga dengan inkontinensia. Namun dalam beberapa tindakan itu tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa banyak pilihan terapi. Namun dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa dalam pilihan terapi tersebut sampai sekarang belum ada yang ditemukan yang paling superior sehingga mana yang lebih baik. Jadi tingkat recurrent-nya masih hampir sama dari tiap-tiap terapi. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Ya. Ada pertanyaan lagi rekan-rekan PPDS? Jika tidak ada lagi, mungkin bisa diminta kepada Bapak KPS atau STS tanggapan mengenai kuliah subuh kita pada pagi hari ini, Dok. Dr. John hadir ya? Enggak, baik. Oke. Baik, kita ucapkan terima kasih ya kepada Dr. Vandra yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini, sudah sharing ilmunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi
PPDS kita. Mungkin kepada PPDS juga saya ingatkan ya, dengan mengikuti diskusi kita pada pagi hari ini, terlihat memang apa ya, kurang persiapan gitu ya. Jadi kalau sudah ditentukan judulnya, misalnya apa kuliah pada pagi hari ini, tentunya diharapkan bisa mereview secara mandiri dulu ya, membaca teorinya, mengingat-ingat lagi pengalaman sehari-hari. Mungkin sudah beberapa tahun jadi PPDS, sudah stase digestif beberapa kali, tentunya sudah dapat kasus-kasus fistula ani. Nah, itu direview ya, pasti ada kasus-kasus yang didapatkan sehari-hari, ada masalah yang didapatkan, ada hal-hal yang tidak dimengerti. Terkadang sehari-hari dengan konsulennya segan untuk bertanya, takut untuk bertanya. Nah, kuliah pada Sabtu pagi ini kan sebenarnya untuk memberikan kesempatan itu ya, memberikan kesempatan untuk bisa menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti. Nah, jadi diharapkan berikutnya apabila sudah ada topik yang yang sudah ditentukan, tentunya secara teori bisa membaca secara mandiri. Saat ini kan gampang sekali ya, malas buka buku, sambil duduk bisa buka internet untuk melihat teorinya, bagaimana dasar-dasar keilmuannya, lalu mengingat-ingat kembali bagaimana kasus-kasus yang didapatkan sehari-hari waktu stase, gitu, pasti ada. Dan saya yakin banyak yang tidak dimengerti. Nah, kita itu kan ya tidak bertanya itu terkadang memang karena memang sudah sangat mengerti atau ya tidak mengerti ya, tidak mengerti. Apa sebenarnya esensi masalah yang kita dapatkan sehari-hari. Nah, diharapkan untuk berikutnya kesempatan yang sudah kita buat ini digunakan semaksimal mungkin ya untuk bertanya. Apapun gitu kan. Karena kita memang refleksi kita dalam beberapa tahun lagi kan akan jadi dokter bedah gitu ya. Jadi secara tuntas masing-masing kasus itu harus bisa dikuasai dengan baik. Nah, saya berharap di kuliah-kuliah berikutnya lebih mempersiapkan diri untuk kuliah. Tidak seperti pergi mendengarkan kuliah subuh ke masjid lah gitu ya tanpa persiapan. Datang, dengarkan lalu pulang. Nah, ini kan kita ilmiah ya. Jadi dengan adanya persiapan bisa berdiskusi, bisa mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konsulernya dalam kasus-kasus tersebut. Jadi ya bisa menjadi modal gitu ya, bisa menjadi modal untuk praktek sehari-hari, untuk ujian ya, untuk ujian itu bisa menjadi modal. Karena mungkin kita juga sudah menjadi panitia berkali-kali dalam ujian, sudah lihat apa saja yang ditanyakan. Nah, itu kesempatan hari ini mengeksplorasi apa sebenarnya jawabannya gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Vandra sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pahala bagi Dr. Vandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Ya. Baiklah, terima kasih Dr. Rizky atas tanggapannya. Sebelum ditutup, saya dapat info bahwa orang tua laki-lakinya Dr. Vandra rencana kraniotomi buruhal hari ini jam 10 ya dok? Ya, insya Allah semoga operasinya berjalan lancar. Nah, kita doakan ya sama-sama ya, supaya kita operasinya lancar ya. Amin. Ya. Semoga operasi orang tua laki-laki Dr. Vandra nanti lancar. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.